Sering sekali ketika saya bilang bahwasanya dalam forum-forum Isa ibnu Maryam itu kalau misalnya di kita sekarang namanya Yesus Kristus. Nah itu orang pada protes. Oh beda. Isa dan Yesus itu orang yang berbeda. Nah ini perlu kita jelasin. Selama ciri-ciri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mau menggunakan bahasa apapun, tetapi itu yang persis dilakukan oleh Yesus dan sama yang diceritakan, berarti tetap merujuk kepada Tuhan Yesus. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ini penyampaian yang ringan-ringan saja dan juga logika-logika sederhana bagi saudara seiman sekalian. Ya, saya juga minta maaf, di sekitar saya ada orang yang bekerja, ya, maka mungkin agak ribut, saudara. Di media sosial saya melihat bahwa apakah Yesus sama dengan Isa, saudara, ya. Kalau di luar iman Kristen ada banyak tanggapan, ya, tanggapan tentang hal ini. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Kalau bukan dari suatu sumber yang bisa dinyatakan sebagai kebenaran, saudara, maka itu akan simpang siur, ya. Nah, saya akan menjawab dari versi saya, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin saja bisa menolong saudara seiman agar kita tidak disesatkan. Saya melihat pernyataan seorang ustadz, ya, Felix Yao. Dia mengatakan bahwa sama saja, ya, Isa dan Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Lalu ustadz yang lain mengatakan berbeda, ya, seperti ya ada beberapa ustadz lah, ya, saudara. Nah, bagaimana menurut saya? Kalau saya, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus lihat Yesus atau Isa yang dimaksudkan oleh mereka itu apakah sama ciri-cirinya, saudara? Apakah sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Injil, ya? Karena Yesus telah dinubuatkan terlebih dahulu sebelum dia datang ke dalam dunia, saudara. Ya. Jadi kita tahu bahwa iman Kristen di dalam Injil menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Dan kita orang percaya semua mengetahui dan kita percaya dan yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan nabi. Ya. Lalu kita meyakini bahwa Yesus itu meninggal di atas kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa umat manusia. Itulah Yesus Tuhan kita yang diceritakan oleh Alkitab. Dan ingat, saudara, sekitar tahun 45 dan 100 Masehi sudah diceritakan siapa Yesus. Walaupun di awal kebangkitannya sudah dibuat rekayasa oleh mahkamah agama sendiri, bersekongkol dengan serdadu-serdadu penjaga kubur Yesus, sudah melakukan manipulasi dan memberitakan kabar yang tidak sesuai dengan fakta. Apa itu? Yaitu mahkamah agama bersekongkol dengan serdadu-serdadu bahwa katakan saja kepada wali negeri ini Yesus diambil oleh murid-muridnya, ya. Jadi dia tidak bangkit. Padahal tidak seperti itu, saudara. Yesus yang kita percayai sebagai orang Kristen adalah Yesus yang telah bangkit. Dia disalibkan. Lalu kalau ada orang yang menceritakan, mengatakan merujuk kepada yang dilakukan oleh Yesus atau kepada Yesus sendiri, tetapi tidak sama yang dilakukan dengan Tuhan Yesus, tidak sama ciri-cirinya, maka itu bukanlah Yesus yang asli. Ya, sekalipun mereka menganggap bahwa sama, ya. Tetapi bisa saja, saudara, ada banyak alasan. Apakah mungkin ceritanya tidak lengkap? Karena tentunya cerita yang lengkap tentang Yesus itu ada di dalam Bible, Alkitab, Injil, ya. Nah, lantas gimana dong ketika orang Kristen menggunakan gereja Isa Al-Masih, ya? Gimana demikian? Saudara, nama tidak hanya satu. Bahkan Yesus pun ada Yesus-Yesus yang lain.
Tetapi Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang lahir di kandang domba di Nazaret, saudara, yang telah datang ke dalam dunia ini, meninggoy, disalibkan, ya, untuk menebus dosa manusia. Itulah Yesus yang kita sembah. Ada Yesus yang lain. Selama tidak sama cerita itu, maka itu bukan Yesus yang diceritakan di Alkitab. Sama halnya, ya, Isa Al-Masih, ada yang menggunakan nama ini. Saudara, ini kan hanya masalah bahasa. Kalau orang Kristen menggunakan gereja Isa Al-Masih, tetapi ciri-cirinya sama dengan yang dilakukan oleh Yesus, berarti ini kan hanya masalah nama. Karena banyak juga Isa yang lain. Isa yang lain, saudara. Ya. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang sederhana. Tidak ada masalah ketika ada orang Kristen yang menggunakan Isa Al-Masih. Artinya, nama itu merujuk kepada Yesus Kristus. Karena Isa Al-Masih adalah bahasa Arab, saudara. Ya. Selama ciri-ciri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mau menggunakan bahasa apapun, tetapi itu yang persis dilakukan oleh Yesus dan sama yang diceritakan, berarti tetap merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau ada orang menceritakan bahwa hanya manusia kemudian diganti oleh Yudas Iskariot, ya, berarti itu bukan Yesus yang benar, saudara. Yudas Iskariot pun cara meninggoynya itu menekan tombol off bagi dirinya sendiri, ya. Saya haluskan sedikit. Jadi sangat berbeda ceritanya. Mungkin, ya, orang mencoba mau menceritakan, ya, tetapi saya bilang cerita yang lengkap tentang Yesus Kristus hanya di Alkitab, saudara. Tidak ada yang lain, ya. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahwa kamilah yang mengetahui, loh, bagaimana bisa yang menceritakan yang sangat lengkap di Alkitab, lalu ada yang mau mencoba mengkaburkan, saudara. Ya, logika-logika sederhana ini anak kecil pun tahu, saudara. Jadi itu yang saya sampaikan kepada saudara seiman supaya kita paham dan kita mengerti, selama apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan tidak mengurangi tujuan-tujuan Yesus, ketuhanan Yesus, mau menggunakan nama apapun, berarti itu tetap Yesus. Tapi kalau ada orang yang mengaku sama, tetapi apa yang diceritakan tidak sama yang dilakukan oleh Yesus yang benar, berarti tetap tidak sama, saudara, ya. Semoga ini menolong saudara-saudara seiman. Silahkan share video-video ini untuk memberkati saudara kita yang lain, agar kita tidak bingung. Jadi intinya di sini adalah cerita yang ada di Alkitab, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, itulah yang cerita yang sebenarnya. Kalau ada yang menceritakan di luar sana yang tidak sama persis yang dilakukan oleh Yesus, bahkan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, berarti itu bukanlah Yesus yang dimaksudkan yang kita sembah, saudara. Tuhan Yesus memberkati.